Baik Abah, selanjutnya tadi yang disampaikan Abah kan bahwa kiprah santri itu di berbagai bidang, yang terpenting adalah selalu menjadi pribadi yang bersahaja. Lantas muncul pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dibenarkan ketika seorang santri itu atau seorang alumni itu meninggalkan aktivitas pendidikan secara total? Mohon arahanipun Abah. Iya, jadi pendidikan, khususnya pendidikan agama, ngaji lah, itu kan menjadi domain utama untuk aktivitas dan kiprah alumni pesantren. Dari pesantren manapun ini, bukan hanya dari pondok pesantren Putra Putri As-Salafi Babakan Ciwaringin, tapi dari pesantren manapun. Lah, kalau kiprahnya saja kita bisa berkiprah dengan berbagai profesi yang banyak dalam kehidupan ini. Nah, sekarang pertanyaan tadi, apakah pendidikan itu boleh ditinggal secara total? Nah, ini secara total ini ya yang jadi masalah. Jadi kalau seorang santri, dia beraktivitas, berkiprah selain dunia pendidikan. Di profesi apapun, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai tadi lawyer pengacara, sebagai birokrat, sebagai politisi, sebagai organisatoris atau apapun, itu nggak apa-apa, bagus. Nah, akan tetapi di samping tadi karakter kesantrian tidak boleh luntur, yaitu bersahaja. Sekarang ada satu lagi yang menjadi hal penting bagi alumni pesantren ketika kembali ke masyarakat, kemudian berkiprah. Satu lagi, dunia pendidikan jangan ditinggal secara total. Ini jangan ditinggal. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan pulang, kemudian kok orang tersebut, alumni pesantren itu ternyata aktivitasnya yang mudah itu menjadi birokrat. Karena diterima menjadi PNS misalkan, pegawai negeri sipil. Atau aktivitas yang mudah bagi dia adalah sebagai organisatoris, misalkan dia aktif di organisasi. Dan muyasar, mudah di situ jalannya. Atau dia menjadi seorang pedagang atau menjadi petani dan seterusnya. Dan mudah aktivitas di situ untuk jalan maisha, jalan hidup. Nah, ini sah, akan tetapi ada hal yang nanti harus diperhatikan bahwa pendidikan atau dalam bahasa yang sering kita dengar itu ngulang, ngajar, itu jangan sampai ditinggal. Walaupun misalkan sangat sibuk, buatlah jadwal. Kalau tidak bisa tiap hari, bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali, misalkan setiap hari Jumat dengan hari Rabu, berarti seminggu 2 kali. Kalau misalkan sangat sulit sekali, tidak bisa dia waktunya, ya harus ada misalkan sebulan minimal 2 kali. Nah, ini bagaimana teknisnya sekarang, jangan dibuat susah. Karena pendidikan keagamaan adalah domain kiprah para alumni pesantren, maka ketika dia berkiprah di bidang yang lain, selipkan, luangkan waktu untuk mulang, untuk ngajar. Nah, sekarang kalau dia misalkan masih punya waktu dalam setiap hari dia ngajar misalkan ba'da maghrib. Mulang bocah-bocah cilik, anak-anak kecil. Nggak apa-apa, itu media dia hanya ba'da maghrib setiap hari. Pada maghrib sampai isya dia ngajar. Sementara di luar itu dia aktivitas lain, entah sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai birokrat atau sebagai apa. Atau misalkan setiap hari sulit, tidak bisa waktunya, padat. Ya sudah, seminggu minimal sekali 2 kali harus ada. Dia tentukan misalkan setiap hari Rabu. Di sini Al-Maghfurlah Mama Kiai Haji Syekh Rozi Abdul Rahim, muassis pesantren As-Salafi Babakan Ciwaringin, itu punya rutinan dengan masyarakat, ini dengan masyarakat bukan dengan santri ya. Itu ada ngaji reboan setiap hari Rabu pagi, dan alhamdulillah sampai sekarang masih dilanjutkan oleh putra-putra beliau termasuk juga oleh saya. Bertempat di sini di Rumah Pusaka. Nah, tiap hari Rabu ya. Nah, begitu juga para santri kalau memang aktivitasnya padat, saking padatnya dia harus ada untuk domain pendidikan keagamaan ini. Buatlah misalkan jadwal seminggu sekali. Entah tiap hari Rabu atau hari Kamis atau hari Jumat atau hari Minggu, dengan siapapun yang mau untuk mutolaah deres, istilahnya deres, mulang ini. Misalkan dengan orang-orang tua yang ada di sekitarnya, atau dengan anak-anak kecil yang ada di sekitarnya,
anaknya tetangga, anaknya keluarga, siapapun yang mau dan berminat. Atau misalkan kalau tidak ada sama sekali, sekarang zamannya sudah zaman media sosial. Ya sudah, bukalah pengajian melalui media sosial, ada banyak, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada apapun. Buat pengajian, deres kitab, entah seminggu sekali, entah setiap hari atau apa. Insya Allah banyak itu audiensnya yang akan mendapatkan manfaat dari deresnya tadi. Nah nanti kan deres bisa misalkan terkait fikih, atau terkait tasawuf, atau terkait akidah, atau terkait ilmu-ilmu yang lain. Atau terkait dengan, pokoknya judulnya deres, ngajar dan mulang. Nah ini, jadi tadi ya, boleh aktivitas dimanapun, sebagai profesinya sebagai apapun, tapi jangan meninggalkan secara total pendidikan. Harus ada. Entah setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa, atau kalau tidak setiap hari bisa seminggu berapa kali, atau kalau misalkan ini sudah tingeling, batingeling ya istilahnya, sudah seminggu aja nggak bisa, ya sudah, sebulan sekali. Ini sudah tingeling, batingeling ini. Kalau santri nggak mau mulang, hanya sebulan sekali, ya nggak apa-apa udah. Karena mungkin saya nggak tahu sibuknya apakah 24 jam, sehingga tidak bisa seminggu ini sampai sebulan hanya sekali mulang itu, ini sudah keterlaluan ya. Jadi itu dibuat waktunya. Terserah, tidak harus setiap hari, syukur-syukur ada waktu dalam setiap hari.